Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wasbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program Majelis Ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Ecep Syihabuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bedu. Sehat Us ya? Ya. Sehat ya Us? Alhamdulillah, Kang Bedu sehat juga. Alhamdulillah Us. Sehat. Hari ini saya nggak ada pantun, jadi nggak usah bales. Nggak usah bales? Nggak usah. Sudah udah nyiapin. Sudah nyiapin malah. Udah ya? Bales dong. Lah kan mau balas pakai apa? Orang kada pantun mau balas pakai apa? Orang kada nelfon ngapain mau diangkat? Iya, baik. Tapi ada yang datang jamaahnya. Dari mana? Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cigombong Bogor. Masya Allah. Majelis Taklim Al-Huda Cikidang Sukabumi, dan juga Majelis Taklim Ad-Dakwah Cicurug Sukabumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas kompak suaranya ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV meraih berkah. Bu. Di sini ada yang masih punya anak remaja? Masih ada. Nah, ini ibu-ibu merasa kesulitan nggak Bu sih mendidik anak-anak remaja ini Bu? Bahkan sampai ada yang dimasukin ke barak militer ya Bu ya? Saking sulitnya ngerawat anak. Ayo, siapa yang gak mau makan? Siapa yang gak mau tidur? Memang anak remaja itu apa ya, tumbuh dalam masa di mana dia sedang mencari jati negara ya Bu ya. Jati diri dong. Iya, jati diri. Jati negara mah Jakarta Timur sini. Iya. Jadi sedang sensitif, jadi lagi emosional. Mencari jati apa? Jati diri. Sampurna. Ya, saya pikir lagi cari jati bening. Ini nggak kelar-kelar nih, nggak ada jati doang. Lanjut. Iya, sedang mencari jati diri ya. Kenapa anak sering keluar? Karena dia mencari jati diri. Kalau ibu pengen anak di rumah aja, namanya dia sedang mencari jati duduk. Nah, dia nggak kemana-mana, di rumah aja. Boleh. Ya. Karena makanya anak main keluar karena dia sedang mencari jati diri Bu, makanya dia kesana kemari. Kalau ibu suruh anak di rumah aja, dia namanya nyari jati duduk. Ini nanti kita bahas Bu ya. Ya ya. Temanya nih emang pendidik remaja itu susah-susah gampang Bu. Ya, jadi didiklah anakmu sesuai usianya. Jadi didiklah anakmu sesuai umurnya. Umur apa usia nih? Ya, didiklah anakmu sesuai usianya. Udah. Silakan kita dengarkan tausiah bersama Uus. Silakan Uus. Terima kasih Kang Dudu. Sama-sama Pak Uus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum sekuteng enaknya pinggir sawah. Shh, orang ganteng mau ceramah. Bu. Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak itu luar biasa berat. Apalagi mendidik anak remaja. Susah, gampang. Udah anak remajanya di zaman sekarang.
Kenapa Ustadz? Mendidik anak zaman dulu, zaman ibu, dengan anak zaman sekarang jauh luar biasa perbedaannya. Punten, mohon maaf. Zaman kita ibu, itu anak-anak kecil kalau sore-sore atau kalau lagi mainan itu, yang dikeluarin dari mulutnya apa? Sifat 20 bu. Wujud kidam bako mukhalafat lil hawadisi akiyamuhu binafsi wadaniyah kodrat iradat. Stop. Dah sampai situ dulu. Berarti ini produk zaman dulu. Nah anak sekarang bu nggak begitu mainannya. Gimana mainan Ustaz? Statue. Setelan cuek. Makanya mendidik anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang, apalagi remaja, lebih berat anak zaman ibu belum ada HP. Zaman ibu YouTube belum ada. Anak kita sekarang sudah di tangan anak ibu di YouTube, anak ibu seleb. Di tangan YouTube-nya ibu. Iya. Anak zaman dulu ketika dipanggil sama orang tua itu sautannya masih enak. Nah, kamu habis dari mana? Itu bajunya kotor. Apa sautan anak zaman dulu? Mama maaf ya, aku tadi habis main bola jatuh. Itu basah kuyup, kenapa sayang? Bukan kehujanan, kecebur got, naik sepeda. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ini kan udah jam 10 malam. Kenapa baru pulang? Tadi mampir dulu ke rumahnya AA Bedu, main dulu sebentar. Besok nggak bakal diulangi ya mah, maafin. Itu mah anak zaman dulu. Kalau anak zaman sekarang begitu apa enggak? Ya. Anak zaman sekarang ditanya begitu, jawabannya bikin kesel ibu. Nah, abis dari mana bajunya kotor begitu? Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu ditanya sama orang tua yang benar sampai basah kuyup dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jam 10 malam baru pulang dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lu gak usah jadi anak gua, aku tanpamu bubuk rengginang. Aku tanpamu kayak si Bedu. Ibu digituin sama anak, enak apa enggak? Maka ada nasihat dari Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? La turabbu auladakum kama rabbakum abaukum. Jangan mendidik anak-anakmu seperti orang tuamu mendidikmu. Kenapa? Fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Karena anak kalian zamannya dengan zamanmu berbeda. Anak kita diciptakan dengan kita zamannya Maka jangan mendidik anak kita dengan model pendidikan dulu. Karena zamannya sudah berbeda. Makanya ibu-ibu yang sekarang masih punya anak, apalagi punya anak remaja, harus rajin baca buku tentang parenting. Kagak ngerti gua mau Ustaz. Parenting apaan? Setidaknya ibu nanya. Gimana ya anak-anak sekarang cara mendidik anak di era sekarang? Ibu pada punya HP enggak? Punya HP? HP-nya dipakai buat apa? Nah, TikTok, WA. Check out. Selain dipakai buat check out, coba dimanfaatkan HP-nya. Aduh, kenapa ya ini anak saya susah dididiknya? Ibu cari cara mendidik anak Gen Z misalkan. Kan bisa tanya langsung Ustadz di WA-nya tuh. Oh ada bisa betul. Meta AI. Di WA-nya cara mendidik anak zaman sekarang. Keluar. Kalau ibu misalkan nggak bisa, nah ibu boleh tuh ketika ibu ngaji, ketika ibu ikut seminar, boleh juga ditanya. Jadi seorang ibu itu pendidikannya long life education. Tahu artinya? Dilarang ngelihat Kang Bedu.
Ibu, jadi ibu itu belajarnya sepanjang hayat. Kenapa? Mendidik anak. Anak yang kita didik, kalau tidak kita didik dengan baik, maka anak kita akan menjadi petaka. Tapi kalau ibu berhasil mendidik anak dengan baik, insya Allah anak kita akan membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Mau semua nih. Silakan Ibu. Iya, iya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Bunda Natasha. Enggak. Dari Majelis Taklim Al-Huda Cipetir, Sukabumi. Oke, Ya. Bunda Natasha. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Ya. ada sedikit cerita ya. Silahkan. Tentang anak saya ya. Saya di rumah punya anak laki-laki yang beranjak remaja. Saya tidak mau ya terjerumus ke pergaulan bebas. Yang saya mau tanyakan, ada cerita sedikit ya Pak Ustadz. Boleh. Tentang abang saya. Abang saya dulu semenjak remaja dia terkena pergaulan bebas gitu Pak Ustadz. Sampai ibu bapak saya tuh sampai sakit, ya mungkin karena mikirin ya seperti ibu, itu, ya. Jadi saya protektif banget ya sama anak saya, ya. Belajar dari pengalaman kakak ibu. Iya, Ya, oke. saya justru ingin belajar pengalaman dari abang saya itu, Iya. yang tadi kata Pak Ustadz bilang itu tadi ya. Mendidik anak remaja tuh memang sangat sulit sekali ya, Betul, Bu. Pak Ustadz. Betul, Bu. Ya, saya sampai melarang pulang maghrib ya. Oh, maghrib. Harus sholat berjamaah maghrib di rumah gitu bersama-sama keluarga, dan nggak boleh pacaran dulu sebelum lulus sekolah atau selulus kuliah gitu Itu ya. aturan ibu kepada anak-anak ibu. Iya, Ya. itu aturan saya kepada anak saya. Nggak harus sholat maghrib di rumah, nggak boleh dulu pacaran, Iya. sampai kamu lulus kuliah. Itu Iya. yang ibu terapkan kepada anak ibu. Iya, karena Oke. saya trauma terhadap abang saya yang Yang bebas bergaul iya. tanpa ada aturan-aturan, tanpa ada rem gitu kan Bu ya. Sehingga Iya. membuat bapak orang tua ibu menjadi ya saya jadi kepikiran ada gitu trauma ya. lah Trauma. begitu ya. Terus Takut gitu ya. Bahkan ada teman ke rumah pun gitu ya, yang gelagatnya yang enggak ini, saya bilang jangan ditemani ya anak seperti itu gitu kah, berteman dengan yang baik-baik saja gitu. Nah kan itu bentuk perhatian dari orang tua ya ke anaknya. selektif dalam melihat teman-teman anaknya ya Bu ya. Iya. Siapa tuh jangan main sama dia, mungkin dia begini-begini gitu. Iya. Oke. Nah, ternyata tetangga yang ini ada yang ngomong gitu ya, Pak Ustadz. Kata tetangga malah berpikir katanya anaknya tidak gaul, anaknya kurang diperhatikan. Omongan Terus, tetangga terhadap iya, anak ibu, anaknya iya. nggak gaul, nggak diperhatiin. Iya. Oke, terus Dan ya pokoknya ngomong yang banyak lah seperti kayak gitu-gitu yang Oke. ini ya. Ya, yang mau saya tanyakan itu kan semata-mata kepada anak saya bentuk perhatian supaya anak tidak terjerumus dalam hal iya, yang negatif tidak lah ya. terjerumus ke yang Pergaulan buruk-buruk bebas, yang gitu buruk-buruk. ya. Iya. Oke. Nah, yang saya tanyakan, apakah
sifat saya ini udah benar apa masih buruk terhadap anak saya dengan cara mendidik anak saya seperti itu gitu ya. Ya, sekian terima kasih segitu aja. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, untuk Ibu siapa? Bunda Natasha. Bunda Natasha. Pertama, Bunda Natasha, ketika kita mendidik anak dan kita sudah merasa bahwa pendidikan kita ini sudah sesuai dengan ilmunya, pertama, jangan pernah mendengarkan orang apalagi tetangga yang tahu tentang anak kita, karakter anak kita siapa? Kita. Kadang orang suka usil aja ngomentarin. Misal, ketika kita sudah protektif banget apa anak kita masalah makanan, kita nggak dikasih coklat, nggak dikasih es. Giliran ngumpul sama orang, ada orang yang nyeletuk biasanya. Dikasih es aja, dibiasain anaknya biar nggak sakit perut. Setiap ibu punya model pendidikan masing. Ibu juga jangan ngomentarin anaknya orang lain. Lalu bagaimana? Apakah ibu sudah benar? Anak yang sudah remaja itu memang tidak bisa dikekang. Makanya kita sebagai orang tua ketika mendidik anak remaja harus menjadi seorang sahabat untuk anak kita. Apa-apa kita harus diskusi, buka dialog dengan anak kita. Boleh kita memberikan aturan yang tegas, tapi jangan jadi ibu yang diktator. Jadi raja kecil di rumah. Pokoknya ya mama nggak suka ya kamu begitu. Nggak bisa anak remaja begitu. Harus diajak dialog, harus diajak diskusi. Apalagi ayahnya juga nggak bisa nih. Pokoknya ya kalau kamu tetap mau jadi dokter, papa nggak mau. Kamu harus jadi insinyur. Tidak bisa ke anak remaja model pendidikannya yang seperti. Makanya tadi kata Sayyidina Ali, jangan pakai pendidikan orang tuamu dulu. Karena anak zaman sekarang beda dengan kita. Maka ibu, mana tadi ibunya? Nih. Oh yang ini ya. Itu. Maka ibu, ketika ibu mendidik anak remaja, ibu harus menjadi seorang sahabat buat anak kita. Gitu ya ibu? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, semoga anak ibu terhindar dari hal-hal yang negatif, ya, dijauhi dari pergaulan bebas, tumbuh menjadi remaja yang soleh dan menjadi anak yang berbakti kepada ibu dan keluarga dan saudara-saudara yang lain ya, Pak Ustadz ya. Oke, baik. Dan memang Pak Ustadz kalau kita dengan apa omongan tetangga itu nggak kelar-kelar Pak Ustadz ya. Kalau ada omongan orang kayak ada tuh yang sebuah cerita ada yang bawa keledai, suami istri naik keledai jalan kaki bawa keledai. Dibilangin ih dasar nggak pakai otak, tahu keledai bukan dinaikin dibiarin jalan aja. Suaminya naik, set. Ih suami apa tuh istri suruh jalan kaki, keledainya naik berdua, set. Ih gak ada otaknya, gak punya peri kehewanan. Keledai kecil itu dinaikin berdua. Ya ada aja kesalahan pokoknya. Iya. Pokoknya hidup itu kan kita yang jalanin, Allah yang nentuin, tetangga yang ngomentarin. Nah itulah ya. Tetangga yang sono. Iya. Bukan yang sini, bukan. Baik kalau gitu sekali lagi jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi. Kita akan masih membahas tentang bagaimana kita mendidik anak remaja yang sedang mencari jati diri ya. Didiklah anak sesuai dengan usiamu. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah.